Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Akhirnya sampailah kita pada exercise skill 6 to 8. Jadi setelah kita belajar bersama skill 6 sampai 8, sekarang kita akan berlatih soal yang berkaitan dengan skill 6 to 8. Masih ingat nggak teman-teman, skill 6 to 8 itu materinya apa aja? Jadi kalau di skill 6, kita fokus dengan coordinate connectors. Kemudian di skill 7 ada adverb time and cause connectors. Dan di skill 8 itu menggunakan adverb connectors yang lain. Seperti misalnya adverb of manner, adverb of condition, adverb of contrast, dan adverb of place. Nah, sekarang kita akan coba latihan soalnya yang berkaitan dengan skill 6 to 8. Kita mulai dari halaman 215. Exercise skill 6 to 8. Underline the subjects once and the verbs twice in each of the following sentences. Circle the connectors, then indicate if the sentences are correct or incorrect. As usual, dalam membaca soal, dalam membaca kalimat, yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi subjek dan kata kerjanya terlebih dahulu. Karena berkaitan dengan skill 6 to 8, jadi kita juga akan mencari konektornya. Kita mulai dari nomor 1. Number 1. Until the registrar. Until. Nah, di sini ada konektor ya, teman-teman. Yang konektornya aku lingkarin aja ya. The registrar berarti kan dia subjek. Makes verb. Jadi karena until ini adalah adverb time connectors, maka ketika kita menggunakannya di depan, maka di tengah harus ada komanya. Lalu ada subject you, must stay verb. Jadi sudah memenuhi kaidah yang seharusnya ya. Jadi ada konektornya, ada subjek kata kerja, ada koma di tengah, klausa yang kedua juga ada subjek dan kata kerja. Jadi semuanya sudah benar. Number 1 is correct. Sekarang kita ke nomor 2. Number 2. Or the bills can be paid by mail by the first of the month. Di sini or adalah coordinate connectors. Teman-teman masih ingat nggak? Coordinate connectors itu tidak bisa kita letakkan di depan. Karena coordinate connectors itu hanya menghubungkan dua klausa, di mana diletakkan di antara kedua klausanya. Jadi ada klausa 1, coordinate connectors, lalu ada klausa yang kedua. Jadi kalau coordinate connectors-nya ada di depan, maka sudah pasti salah. Jadi bisa langsung kita tulis incorrect, tanpa kita baca seterusnya ya. Number 3, the parents, subject, left, kata kerja, a phone number with the babysitter in case. In case itu adalah adverb condition ya. Adverb condition connectors. Kemudian ada a problem with children, subject. Tapi sayangnya kita tidak menemukan ada kata kerjanya. Jadi sudah benar ada konektor di tengah, ada subjek lagi, tapi kata kerjanya tidak ada. Jadi klausanya tidak lengkap. Oleh sebab itu, nomor 3 juga salah. Number 4. The furniture, subject, will be delivered, verb, as soon. Konektornya, its subject is paid verb. Kelihatannya lengkap ya, kelihatannya, tapi sebetulnya konektornya kurang. Jadi kurang satu kata as. Harusnya as soon as. Jadi bukan as soon gitu aja ya. Jadi kurang apa? Kurang as di sini harusnya. Sehingga nomor 4 juga salah. Jadi walaupun klausanya sudah ada 2 dan konektor sudah di tengah, tapi sayangnya konektornya kurang. Number 5. Whenever you want to hold the meeting. Whenever di sini adalah konektor yang menunjukkan waktu. Jadi adverb time connectors yang ada di skill 7. You subject want to hold kata kerja, lalu di tengah sudah benar ada
komanya ya. We subject will schedule verb. Nah, jadi nomor 5 sudah benar. Ada connectors-nya di depan, berarti harus ada koma di tengah. Klausa pertama lengkap, ada subjek kata kerja. Klausa kedua juga ada subjek dan kata kerjanya. Berarti nomor 5 sudah benar. Lanjut ke nomor 6. The government, subjek, was overthrown, verb. Lalu ada koma. The king, subject, hasn't returned, verb. Kalau klausanya mungkin lengkap ya. Jadi klausa pertama ada subjek dan kata kerja. Klausa kedua juga ada subjek dan kata kerja. Tetapi sayangnya, walaupun ada koma di sini, kita tidak menemukan connectors-nya. Jadi konektornya tidak ada. Seharusnya ada konektor di depan. Kenapa? Karena ada koma di tengah. Atau misalnya komanya hilang, berarti di tengah harus ada konektor misalnya. Nah, jadi nomor 6 salah. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Whereas, ini connectors yang menunjukkan kontras atau berlawanan. Most of the documents, subject, are complete, verb. Lalu ada koma, this form, subject, still needs, verb. Jadi sudah lengkap di nomor 7, konektor di depan, ada koma di tengah, setiap klausanya punya subjek dan kata kerja. Jadi sudah benar. Number 8. Trash, subject, will be collected, verb, comma. So, connectors-nya, masih ingat so itu konektor apa, teman-teman? Ya, coordinate connectors. Dimana kalau kita pakai coordinate connectors, memang kita butuh koma. Jadi bukan karena ada konektor di depan, lalu di tengah ada koma ya. Untuk skill 6, yang berkaitan dengan coordinate connectors, yang kita pakai and, but, yet, or so, atau di versi yang lain kita bisa pakai fanboys, yang kita singkat dengan fanboys. Nah, itu sebelum kita menggunakan connectors-nya, memang kita butuh koma. Jadi, setelah so, ada subjek dan kata kerja, should put. Jadi kalau coordinate connectors, memang konektornya harus di tengah dan ada komanya. Tidak bisa kita letakkan di depan. Seperti nomor 2, itu coordinate connectors-nya ada di depan. Itu tidak bisa. Jadi nomor 8 juga sudah benar. It's correct. Number 9. It is impossible. It is. Its subject is verb. For the airplane to take off while. Ada konektor di sini. Konektor yang menunjukkan waktu. Ada kata kerjanya, tapi teman-teman pasti sudah bisa notice, dia kurang subjek. Jadi, klausa pertama sudah lengkap. Ada konektor di tengah, tapi klausa yang kedua, subjeknya tidak ada. Jadi salah. The last number, we didn't go out to dinner tonight. We, subject, didn't go out, verb. Even though, ini juga kontras ya. Ada connector, ada subject I would have preferred, verb. Jadi sudah lengkap. Di setiap klausa ada subjek dan kata kerja, dan ada connectors di tengah. Jadi sudah benar. Number 10 is correct. Nah, ini adalah exercise di part yang pertama. Jadi ketika kita mengerjakan latihan soalnya, kita bisa sambil recalling our memories tentang apa yang sudah kita pelajari. Semakin banyak teman-teman berlatih, maka akan semakin terbiasa kita dalam mengerjakan soal. Kita bisa terbiasa untuk mengidentifikasi subjek dan kata kerjanya, kemudian melihat connectors-nya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan menuju ke bagian yang kedua. TOEFL exercise skill 68, choose the letter of the word or group of words that best completes the sentence. Kalau di part yang pertama, kita menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kalau di sini, ini adalah pilgan ya, atau pilihan ganda, jadi mungkin lebih mudah mengerjakannya. Tetapi caranya sebetulnya tetap sama. Kita perlu identify subjek dan kata kerjanya. Dan melihat apakah ada connectors-nya atau tidak. Mari kita mulai dengan nomor 1. The President of the US. Ini adalah subjek ya. Appoints itu adalah si kata kerja.
Nah, di sini ada koma, teman-teman. Nah, teman-teman masih ingat kalau misalnya ada koma di tengah, pilihannya kan bisa dua ya. Antara kita pakai skill 6, coordinate connectors, di mana dia menggunakan konektornya itu harus ada komanya sebelum konektor, atau kita bisa pakai skill 7 atau 8. Kalau misalnya ada koma di tengah, berarti konektor harus di depan. Sedangkan nomor 1, tidak ada konektornya di depan. Maka, sudah pasti bisa kita pastikan di sini yang kita butuhkan adalah si coordinate connectors. Kenapa? Karena di awal kalimat itu tidak ada konektornya. Kalau skill 7 dan 8 yang berkaitan dengan adverb connectors, ketika kita menggunakan konektornya di depan, maka koma harus di tengah. Ini ada koma di tengah, tapi nggak ada konektor di depan. Berarti konektor yang kita butuhkan adalah coordinate connectors di skill 6. Sehingga kita bisa langsung pilih opsi yang D. But there. Jadi, their appointments itu adalah si subjeknya, are, verb, dan seterusnya. Kalau because itu kan adverb cause connector ya. Jadi kalau adverb cause, di mana adverb connectors itu kalau komanya di tengah, maka dia harusnya konektornya di depan, bukan di tengah. Jadi yang tepat adalah yang D. Let's go to number 2. The prisoners, subject, were prevented from speaking to the reporters. Sudah ada subjek, sudah ada kata kerja, dan di tengah ada konektor. Konektor apa ini? Ya, ada di skill yang ke-7. Adverb cause connector. Nah, kalau sudah ada konektor di tengah, maka yang kita butuhkan setelahnya adalah kita butuh klausa yang kedua. Kalau klausa berarti kita butuh subjek dan kata kerja baru. Jadi teman-teman tinggal eliminasi saja opsi yang ada di sini. Kalau not wanting the story, kita tidak menemukan ada kata kerja, jadi salah. Kemudian the story in the papers didn't want. Mungkin kelihatannya benar ya, ada subjeknya, ada kata kerjanya. Ada subjeknya, ada kata kerjanya. Tapi didn't want ini harus dilanjutkan kalimatnya. Dia tidak bisa berhenti hanya sampai di sini, didn't want. Nanti ada pertanyaan, didn't want apa? Tidak menginginkan apa? Jadi tidak bisa. Yang B juga salah. The public to hear the story, ini tidak ada kata kerjanya. Jadi hanya ada subjek saja. That's why kita pakai yang D. The superintendent, subject, didn't want the story. Nah, jadi didn't want-nya itu didn't want apa? Tidak mau the story in the papers. Nah, sehingga kita memilih opsi yang D. Number 3. Like Thomas Berger's fictional character Little Big Man, Lauderdale managed to find himself as usual ya, teman-teman. Kita coba cari mana subjeknya, mana kata kerjanya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di nomor 3 ini ada apostrifnya. Jadi yang awal itu kan ada like Thomas sampai di koma, itu belum menjadi subjek ya, teman-teman. Masih ingat di skill berapa ya, apostrif, if I'm not mistaken, itu kalau nggak salah skill 3 ya, teman-teman. Ada apostrif. Nah, berarti kan di sini kita sudah ketemu sama si subjek ya, Lauderdale managed to itu adalah si kata kerjanya. Nah, di sini ada connectors yang menunjukkan tempat, adverb place connectors. Nah, setelah itu kan yang kita butuhkan setelahnya apa teman-teman? Subjek dan kata kerja ya. Nah, kita butuh klausa baru. Nah, kalau kita perhatikan di kalimat nomor 3, di sini sudah ada kata kerja took place. Berarti kita hanya butuh melengkapi subjek dari bla 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 of important events. Karena si took place sudah ada kata kerja. Otomatis, opsi yang ada kata kerjanya sudah pasti salah. Yang mana A, B, dan D. Jadi A, B, dan D itu ada kata kerjanya. Jadi kita tidak mungkin pakai kata kerja double dalam satu klausa. That's why kita pilih opsi yang C. Ternyata mudah ya, teman-teman. Nah, sekarang kita ke nomor 4. Bla 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 sucked.
groundwater from below. Nah, kira-kira kalau sucked ini kan kemungkinan ada kata kerja ya. Ini kan kata kerja, tinggal kita lihat nanti opsinya, apakah kata kerjanya sucked aja atau di sini ada yang opsi have sucked. Nah, jadi ini sudah ada kata kerja, subjeknya belum ada. Nah, kita lanjut dulu, kita lihat setelahnya. Kemudian di sini ada koma. Setelah koma, di sini some parts of the city, subject, have begun, itu kan si kata kerja. Nah, kalau ada koma di tengah, dan setelah koma tidak ada connectors, berarti kan harus pakai connector di depan. Berarti kita menuju ke skill 7 or 8. Karena kalau skill 6 itu coordinate connectors, dia konektornya harus di tengah dan pakai koma. Berarti kita bisa langsung coret yang opsi C. Kenapa? Karena dia pakai coordinate connectors. Lalu yang A dan D itu tidak ada konektornya. Otomatis kita bisa langsung pilih opsi yang B. Mudah sekali ya, teman-teman. Nah, jadi acuannya tetap seperti biasa ya, identify subject, kata kerja, lihat konektornya. Kalau ada koma di tengah, bisa konektor di depan, atau setelah koma itu ada konektor, tapi khusus coordinate connectors. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Case studies are the target of much skepticism. Case study subject, are verb. Kemudian di sini ada koma. Nah, berarti kalau ada koma di tengah dan tidak ada konektor di depan, berarti kita akan menggunakan apa, teman-teman? Yes, kita akan menggunakan skill 6, yaitu coordinate connectors. Jadi teman-teman bisa langsung eliminasi jawabannya. Yang ada coordinate connectors kan ada 2 ya, C or D. Berarti yang A dan B sudah bisa langsung dicoret. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada kata kerja used. Ya kan? Nah, tinggal kita lihat they used menggunakan atau digunakan. Jadi kalau yang C, ini kalimatnya kalimat aktif ya, teman-teman. Atau biasanya kita sebut dengan active voice. Kalau yang D, ini kalimatnya pasif atau passive voice. Nah, kita mau pakai yang aktif atau yang pasif? Tinggal dilihat. Di clause yang kedua, kita butuh yang mana? Nah, ternyata di sini ada preposisi by. Nah, by itu identik dengan kalimat pasif. That's why kita pakai opsi yang D. Yet, they are. Nah, seperti itu ya. Next, number 6. According to the hypothesis in the study, the monarchs pick up the magnetic field. According to, kita anggap itu bukan subjek ya. Subjeknya baru di sini. Monarchs, subject, pick up, kata kerja. Nah, setelah itu kita lihat, apakah ada konektor di sini? Ternyata tidak ada. Karena nanti di sini akan ada 2 klausa ya, teman-teman. Berarti kalau kita butuh konektor, kemungkinannya opsinya kalau nggak B ya C. Karena yang ada konektornya hanya di situ. Otomatis A dan D bisa langsung kita cross aja, kita coret. Nah, setelah kita melihat opsi yang B dan C, itu ada connectors-nya, ada since, kita tinggal melihat. Setelah since itu kan berarti butuh klausa baru. Berarti kalau butuh klausa baru, kita butuh subjek dan kata kerja kan. Nah, kalau di B subjek, kalau di C ada subjek dan ada kata kerja. Migrate itu sudah kata kerja. Otomatis kita tidak butuh pakai yang C, tapi kita pakai yang B. Begitu ya, teman-teman. Jadi kalau yang C salahnya di mana? Ada R. Jadi nggak bisa pakai R migrate. Karena migrate sudah kata kerja, jadi kita nggak butuh pakai R. Karena kalau pakai B, harusnya mungkin migrating or migrated. Karena dia ada B-nya. Sekarang kita ke nomor 7. Blah 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 show the relations among neurons. Ada koma di tengah, ada subject they, ada do not preclude verb. Nah, berarti teman-teman, kalau ada koma di tengah, karena setelahnya tidak ada coordinate connectors, berarti kita akan pakai skill 7 or 8 berkaitan dengan adverb connectors. Otomatis opsi yang A dan B sudah pasti salah. Ya kan? Nah, di sini yang bisa kita pakai adalah although. Although neural theories. Kenapa? Karena although menunjukkan adverb of contrast. Ya kan? Neural theories-nya dia subjek, show-nya di sini, di soal dia kata kerja. Kalau however, biasanya however itu
Setelah kata however, kita butuh koma. However, koma. Nah, jadi bukan yang di. Sekarang kita ke nomor 8. Bla 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 or refinance, the lender. Nah, ini juga sama seperti nomor 7 ya. Ada koma di tengah. The lender, dia sudah ada subjeknya. Will generally require, itu adalah kata kerjanya. Nah, berarti kan kita butuh connectors ya di depan. Maka opsi yang A dan B bisa langsung kita coret. Nah, tinggal yang C or D. Nah, sekarang kita butuh yang mana? Karena ada or di sini, jadi ada kata penghubung or di sini, berarti kan kita butuh menyetarakan. Refinanced itu kan kata kerja, berarti yang sama dengan yang D. Karena kalau kita pakai yang C, hanya ada subjek, nggak ada kata kerjanya. Jadi kalau yang di C kurang kata kerja, that's why kita pakai yang D. When a home is bought or refinanced, jadi bentuknya pakai bentuk ketiga. Number 9, if ultraviolet radiation enters, if berarti ada konektor yang menunjukkan kondisi ya. Ultraviolet radiation subject enters verb, ada koma sudah benar ya. Karena kalau pakai adverb condition di depan berarti kan harus ada koma di tengah. Berarti tinggal cari klausa baru. Pakai yang mana? Ya sudah pakai yang B aja. Karena kita butuh subjek dan kata kerja yang baru. Kalau pakai yang C itu ada konektor. Kita nggak butuh sama konektornya. Number 10. Among human chromosomes itu bukan subjek ya. Itu baru appositive. Kemudian the Y chromosome itu adalah subjek. Is adalah kata kerja. Nah, berarti ada subjek, ada kata kerja. Apakah ada komanya di tengah? Tidak ada. Berarti kita nggak bisa pakai so, nggak bisa pakai and. Kenapa? Karena B and C adalah coordinate connectors. Dimana kalau coordinate connectors, dia harus pakai koma di tengah. Tapi koma nggak ada. Berarti kita bisa pakai opsi yang D. In that. In that menunjukkan manner. Jadi adverb of manner, in that. Setelah in that, kita ketemu most of chromosome subject, jadi sudah benar ya, doesn't participate verb. Jadi klausa pertama, the Y chromosome, klausa kedua, most of the chromosome. Seperti itu teman-teman. Demikianlah pembahasan exercise skill 6 to 8, di mana skill 6 fokus dengan coordinate connectors. Ketika kita menggunakan coordinate connectors, maka konektor hanya bisa kita pakai di antara dua klausa, jadi kita taruh di tengah dan jangan lupa ada komanya. Kemudian di skill 7 dan 8 kita fokus dengan adverb connectors. Di skill 7 khusus adverb time and cause connectors. Di skill 8 ada contoh adverb connectors yang lain, misalnya seperti manner, place, condition, and contrast. Dalam adverb connectors, kita bebas menempatkan konektor itu di tengah tanpa koma, atau di depan, di mana harus menggunakan koma di tengah. Jika teman-teman ada pertanyaan atau mau sharing, as usual, jangan lupa tulis di kolom komentar. Don't forget to support me. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and bye-bye.